pendapat, masukan, usul, saran dari peserta rapat. Oleh karena itu dari masing-masing dusun dilakukan dua orang. Usulan, saran, masukan bersifat singkat, langsung to the point. Untuk itu selanjutnya saya berikan seluasnya kepada peserta rapat untuk bisa berpendapat, memberikan masukan, pesan-pesan bagi semua kita yang hadir di sini, dan juga terlebihnya itu pada Bapak Ibu pengurus yang tadi kita sudah percaya di demokrasi. Silakan Bapak Ibu peserta saya beri kesempatan untuk berpendapat. Pendapat Bapak Ibu, pendapat forum hari ini, usul saran masukan ini bersifat modal untuk proses pekerjaan selanjutnya terkait dengan Koperasi Merah Putih. Bagaimana ya, Pak? Ya, silakan Bapak Gubernur. Baik, terima kasih Pak Ketua DPD sekaligus sebagai pemimpin rapat pada siang hari ini. Ini usul saran sekaligus harapan. Yang pertama bahwa saya mengikuti proses sejak awal sampai dengan saat ini. Satu hal yang mungkin saya bisa berikan masukan untuk ke depan, kita lihat forum ini tadi pagi lumayan banyak, tetapi setelah pemilihan pengurus, kursi-kursi sudah banyak kosong. Saya dalam jeda tadi konfirmasi dengan beberapa anak muda yang mungkin kemarin-kemarin kita secara door to door, ya, kita mungkin mengajak mereka ke sini dengan harapan untuk mengikuti proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Sepertinya muncul kekecewaan juga dari mereka bahwa tadi sepertinya tergesa-gesa dalam proses pemilihan. Sebetulnya mungkin mereka punya harapan kita data mereka yang orang-orang muda tadi, kita data lalu kita buat pemilihan. Biarlah lama tidak apa-apa, tapi demokrasi itu juga penting. Tapi sepertinya kita to the point menentukan saja, akhirnya mereka yang tidak kebagian nama, mereka putus asa. Itu masukan untuk ke depan. Lalu yang kedua kepada saudara-saudariku, adik-adik yang terpilih sebagai pengurus hari ini, pekerjaan ini memang berat kalau kita tidak belajar bersama Bapak Ibu pembimbing yang lain. Misalnya tadi kita sudah arahan-arahan. Belajar banyak, mulai bekerja. Sehingga apa yang diharapkan bisa terrealisasi dan sesuai dengan harapan kita pada kesempatan hari ini dan juga kepada masyarakat yang hari ini tidak sempat hadir. Lalu yang ketiga, sekali lagi saya hanya mau berharap bahwa mudah-mudahan ya, bukan berarti saya tadi katakan dalam usul awal tadi akan sedikit nada pesimis, itu bertolak dari pengalaman masa lalu.
pengalaman masa lalu menjadi guru yang terbaik bagi kita untuk menatap ke depan. Ya. Sehingga jangan ada yang merasa tersinggung, tetapi bahwa pengalaman itu kita harus sampaikan terbuka kepada adik-adik muda tadi itu ke depan, sehingga mereka kelola dengan baik. Ya. Kerja jujur, ya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan itu, dan loyal. Lalu yang paling penting itu aktif, keterlibatan dalam berbagai kesempatan pertemuan dan lain-lain. Saya kira itu saja pendapat saya, Pak Ketua. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bapak Guru John yang mengusulkan 3 masukan untuk menjadi perhatian dalam proses selanjutnya. Orang yang berikutnya. Jadi baik, terima kasih. Yang pertama, sebuah singkat pertanyaan ditujukan kepada koperasi. Itu dalam kaitan dengan koperasi yang untuk hari kalau memang 2-3 bulan 1 tahun ke depan itu memang berjalan normal. Apa bagian di koperasi, bagian UKM-nya bisa untuk ada kredit supaya bisa bayarkan kami. Supaya pengurus juga bisa untuk melalui kesalahan dengan cara apa? Entah kredit kah, hibah kah, itu tergantung. Terus yang kedua, saya atas nama petani Indonesia menyampaikan mungkin terakhir ini kita dalam kaitan dengan keuangan. Sebuah koperasi tidak mungkin 1-2 juta, pasti ratusan juta. Karena barang orang kita datangkan, harga kita tahu dalam jumlah yang besar. Untuk itu pengawas yang dibentuk tadi, termasuk Bapak PJ, termasuk anggota BPT beberapa orang itu berkumpul dan diskusi bagaimana caranya. Itu kalau kembali kita punya keuangan di desa ini sekitar 350 juta. Itu dana anggur merah 250 juta, gabah tanah 100 juta. Karena informasinya itu saya terbuka beberapa kali lalu sampai dengan dituangkan dalam berita acara juga belum terjawab. Karena yang dana gabah tanah yang 100 juta itu katanya ada PPL yang terlibat makan uang itu. Sehingga kalau memang pengurus beberapa orang yang pengawas termasuk PJ, kalau memang tidak publis, nanti kami masyarakat sendiri yang akan turun ke sana dan minta bantuan. Tidak perlu saya sendiri datang. Itu saya omongan terakhir. Karena ada pertama juga saya pernah usul tidak dipublis. Kami sendiri juga sama. Sehingga diskusi baik-baik, datangkan pengurus-pengurusnya yang untuk menangani keuangan pada waktu itu. Atau administrasi yang mereka masih simpan atau sudah hilang. Kalau memang hilang mereka bagi uang itu. Jadi itu pikiran kami petani yang kurang luas. Dan yang terakhir, dari pihak koperasi kalau memang bisa mungkin kerjasama dengan desa supaya ada waktu-waktu tertentu bisa untuk kita datang dan untuk hadirkan itu apa diskusikan tentang koperasi kami yang sudah bubar itu yang PPL itu. Kalau dana sekitar 200 juta hilang sampai dengan sekarang. Karena yang apa ini untuk menggerakkan koperasi itu termasuk saya sendiri dengan Pak John mulai tahun 96 Maret 96 sampai dengan 2002 kan 2003 itu bubar dan orang-orangnya juga masih ada sekarang. Salah satunya ada yang kerja di desa ini sehingga orang desa dengan orang koperasi itu bisa diskusi supaya kami juga datang untuk klarifikasi luruskan bersama bagaimana caranya, uangnya di mana, anggota siapa yang pinjam berapa. Oke, lanjut. Mungkin hanya itu. 3 saja. Terima kasih Bapak. Ini dalam bentuk pertanyaan.
bagikan kepada semua yang ada di sini dan dari itu satu. Oh ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Sampai ke begini saja. Jadi menyangkut Gahutan itu sebenarnya internal Gahutan. Menyangkut pemilik dan kelompok-kelompok lain yang ada di desa ini sebenarnya tidak usah dibuka di sini. Bapak ya. Tapi ada benarnya juga disampaikan di sini karena memang di sini tempat kita berdiskusi, rumah kita, internal kita di dalam sini, dan harus kita buka. Kenapa? Kami sebagai mau bilang pelaku, tidak. Mau bilang kami pelancar, iya. Untuk mengawasi iya, tapi kami sudah omong berulang-ulang kali. Untuk kami minta supaya buat laporan saja. Untuk Gahutan ya Bapak Bupang. Jadi untuk buat laporan kami hanya minta laporan saja. Itu juga sampai ini hari tidak pernah kasih laporan. Bagaimana kami bisa mengawasi? Ini hanya laporan saja mereka tidak kasih. Bagaimana kami bisa mengawasi jalannya atau roda perputaran keuangan? Kalau saya tidak ada jalan laporan, kami harus start dari mana? Kami juga bingung. Uang itu sudah sampai masuk ke sini, kami tidak tadi sampai di sini. Tapi sepertinya kami tidak dihargai. Jadi mau sampai ke kelompok, sampai ke peminjam, setelah itu habis. Kami orang tidak ada. Sehingga kenyataan ini saya pikir ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan terjadi kooperasi merah putih dan kooperasi-kooperasi lain yang ke depan nanti. Ini saya ngomong saya cukup kecewa Pak Anton, mereka sebagai pengurus untuk Gahutan. Ini Gahutan saya bahas ini. Setiap kali pertemuan di semua desa bersama-sama dengan masyarakat saya selalu ngomong, tolong buat kasih kami laporan. Karena kami setiap tahun diminta untuk melaporkan kondisi Gahutan. Tapi sepertinya kami minta karena di Batu, karena di Timur, karena di mana? Iya, seharusnya ngomong begitu. Karena memang kami tidak pernah dikasih laporan itu. Hanya laporan saja, kami tidak pernah bilang nanti setelah kamu kasih laporan kami tidak. Kami hanya mau supaya kami memantau kondisi keuangan, apa uangnya kena di manusia atau tidak, atau sampai di manusia atau tidak, sampai di sasaran atau tidak. Mungkin itu saja Pak pimpinan. Saya balik. Baik, untuk kesempatan pada forum saya pikir kita batasi dulu. Waktu saya sudah menunjukkan 3:30. Jadi waktu dinas itu jam 4 jadi sekitar 3:30. Itu saya yakin sekali bahwa dari 3 orang yang bertanya dari forum ini sudah mewakili semua dan semua pertanyaan ini saya lihat dari tahun ke tahun dari saya BPD pertama sampai hari ini tetap sama. Mengapa tetap sama pertanyaan itu? Karena belum ditindaklanjuti oleh pemerintah atas rekomendasi itu. Oleh karena itu hari ini selain sebentar dibacakan kesimpulan kita acara tentang koperasi merah putih dan juga dari pimpinan rapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa atas usulan yang masuk hari ini melalui forum ini untuk ditindaklanjuti mendukung koperasi. Kalau tidak jelas nanti berdawat. Untuk dari yang pertama dari Bapak Joel berkaitan dengan kekecewaan yang tadi tidak mendapatkan jabatan dan sudah pulang. Ini yang salah. Bapak Ibu sekalian dan ketua BPD dan semua anggota BPD menyampaikan kita sebut masyarakat. Saya harus sebagai ketua BPD saya sama dengan masyarakat. Yang menjadi pemimpin itu adalah pimpinan itu adalah pejabat kepala desa ini bersama dengan pemimpin lain. Sedangkan kami BPD tidak. Oleh karena itu saya berbicara tentang kita sebagai BPD sebagai masyarakat juga. Itu pikiran itu yang salah sebenarnya. Tadi dipilih itu hanya 5 orang. 5 orang ini bisa kerja urusan desa ini berbagai macam kita sebagai desa-desa apalagi masyarakat butuh yang hadir tenaga-tenaga muda yang punya pendidikan, punya pengalaman yang ada di masyarakat ini. Sehingga jangan pernah tahu dari pertanyaan dari Bapak Aki tadi itu pengalaman itu tidak boleh. Itu salah. Itu nanti koperasi merah putih ini nanti jadinya bukan merah putih lagi. Apa-apa. Itu. Ini tolong Bapak Ibu kita yang ada di masyarakat supaya memberikan motivasi kepada kita masyarakat supaya jangan kecewa. Lalu pengurus harus berkait rekomendasi dari peserta forum
lebih merapat supaya pengurus supaya kerja dan harus bekerja dan berhasil. Tidak boleh gagal seperti yang dulu supaya didongeng jangan sama. Lalu pengalaman desa itu kredit macet tadi sudah disampaikan berkaitan kredit macet dan semua yang macet di desa ini dari tahun desa tahun pertama sampai sekarang itu diharapkan supaya dengan pengalaman instruksi koperasi republik instruksi perintah. Oleh karena itu tentunya secara internal kita berdiskusi secara internal antara masyarakat dengan pemerintah desa ini untuk menyelesaikan semua pertanyaan yang hari ini yang bersifat itu hal-hal internal yang kita bahas ke dalam mencari jalan solusi yang keluar yang terbaik. Terkait dengan kredit macet yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Paul itu di pertanian dan juga yang lain-lain bahwa pengurus koperasi itu kalau mati atau dia tutup koperasi itu melalui musyawarah rapat supaya koperasi itu melalui berakhir, bukan hanya diam-diam saja dia tutup, itu melalui musyawarah itu menurut saya tadi mungkin sudah berubah sekarang. Jadi semuanya ada pada pengurus. Kami sudah melihat macet di mana, bagaimana anggota. Ini bagaimana? Tanya pengurus, anggota pengurus. Nanti di ruangan ini bagaimana mau kepala desa. Ini juga menjadi perhatian kita untuk kita bisa selesaikan ini supaya tidak selesai 100%, tetapi cukup 10% saja sudah cukup supaya ada rasa terjawab pertanyaan itu sehingga biar ini tetap berkibar ke depan yang lain. Lalu gaputan itu laporan. Itu saya jelaskan lagi ini menjadi catatan untuk kembali dan ngomong di kelompok masing-masing. Oleh karena itu saya pikir untuk sesi diskusi kita dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada kita semua masih ada pendapat tetapi kita batas dulu pada waktu kita. Selanjutnya kita akhiri sesi diskusi kita. Baik, selamat sore semua. Saya harus meluruskan dulu yang gaputan tadi. Yang pertama dari 2008 sampai 2012 untuk gaputan ini itu masih di bawah bidang penyuluhan supaya ada pemahaman bersama. Di bawah bidang penyuluhan itu masih dilaksanakan rapat pertanggungjawaban oleh badan pengurus. Jadi gaputan yang disampaikan tadi macet, ini saya harus menyampaikan di jalan ceritanya sumber dananya dari mana. Itu yang pertama. Dia sumber dananya dari yang dulu PNPM Mandiri Pertanian punya. Sumber dananya itu yang langsung dikelola di Badan SDM, sumber daya manusia di bidang penyuluhan. Awalnya itu berjalan bagus, dia punya programnya bagus, semua usaha yang sampai pengembalian itu berjalannya bagus. Berjalannya waktu ada pergantian dari yang di atas orang nomor 1 ke ganti presiden tadi. Jadi dia berubah nomenklatur itu yang artinya apa? Yang sumber dananya daripada pengembangan beralih ke Dirjen Sarana Prasarana PSP. Memang untuk gaputan di bawah kami dia punya secara kelembagaan hanya bentuk pertanggungjawaban untuk pengelolaan dana di bidang PSP. Yang alsintan mereka itu, mereka yang mengawasi mengelola uang ini supaya semuanya bertanggung jawab ke mereka. Jadi di badan SDM sendiri artinya sampai ke bawah di kami bagaimana berusaha supaya
dua bidang ini bisa satu. Waktu itu sudah dibentuk tim mau melakukan audit. Kami minta rekomendasi ke bupati, tapi bupati bilang ini bukan dana daerah. Kita mengaudit itu berarti ada lembaga sendiri, langsung dari kementerian. Bagaimana caranya kita supaya kerjaan itu kembali? Kami mencari cara. Sambil mereka PSP juga semuanya lepas tangan. Laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus hilang saat itu 2012 hilang semua. Dan bahkan 3 kabupaten sudah menjadi koperasi tani. Bapak Frans Lemburaya datang deklarasikan. Yang pertama koperasi Miniliin di Umagara. Yang kedua di Nita Desa Nita. Yang ketiga bersama di Desa Polisi AB. Dan di antara 3 koperasi yang menjadi juara nasional Umagara, saya pendampingnya. Kami ke sana 2010 Pak SBY, dia salah satu koperasi kabupaten yang berprestasi, dapat 100 juta ditambah modal lagi 250 juta dari presiden, Pak. Iya, itu jadi jalan ceritanya. Jadi yang pergi apel di sana, dia punya ketua kabupaten hanya lulusan SD, mama, seorang mama, dia sampai malu, dia lupa. Ini sampai sana orang tanya saya, mau pendidikan apa? Saya bilang malu buat apa? Yang sudah terpilih ke sini juara, itu orang bilang terhadap nasional. Artinya kita menceritakan bidang usaha, kita punya saham berapa, SAU berapa, ada di laporan semua. Ini jalan ceritanya itu. Setelah dari situ, yang tadi berubah nomenklatur tadi, di Dirjen Sarana Pertanian yang menangani Alsintan tadi, kami secara kelembagaan di bidang penyuluhan, kami menagih laporan pertanggungjawaban itu. Dan 2 bulan lalu Pak Bupati dan Wakil Bupati minta data itu, data kabupaten satu kabupaten Sika. Mau dijadikan apa? Penyalur pupuk tadi. Data itu Pak Bupati berkunjung ke dinas, dia minta data itu 132 kabupaten itu yang dia minta. Uangnya 13 M tadi. Dia minta itu supaya apa? Supaya jadi penyalur. Kami kasih data, diisi keterangan. Dia tanya, ini aktif atau pasif? Pasif semua. Daerah tidak bisa intervensi. Kami minta inspektorat. Mereka dasar hukumnya apa, Pak? Itu. Jadi istilah-istilah yang tadi uang tilu dewan. Jadi ini gambaran. Bapak mereka mau urus kabupaten secara intern saja. Yang lain-lain kan juga sama. Saya kembali. Baik, terima kasih Bapak. Pengalaman-pengalaman yang bisa kita kita semua supaya kita menjaga supaya kita tidak putih ke depan ini jangan ikuti lagi seperti masa-masa lalu. Satu hal sebelum saya akhiri tugas saya, ada pertanyaan tadi berkaitan dengan evaluasi. Evaluasi ini yang tadinya itu maunya 1 tahun jabatan saja, 3 tahun 5 tahun, mau 5 tahun mau 3 tahun pun kalau dalam perjalanan evaluasi secara kita menemukan ada kendala ada kesalahan besar, maka itu konsekuensinya pecah diberhentikan. Jadi waktu tadi itu ada administrasi, sedangkan tanggung jawab kerja itu yang bisa memperpanjang waktu sebagai waktu itu saja. Baik Bapak sekalian, forum yang saya hormati, dengan demikian maka agenda untuk saran sudah kita batasi dulu.
Baik, terima kasih kepada forum sekalian yang saya hormati. Sudah saya berikan penandatangan berita, maka seluruh rangkaian pembahasan agenda dari awal sampai dengan penetapan disepakati bersama-sama. Karena itu selanjutnya karena tugas saya ini sudah seperti rapat sudah selesai penandatangan berita, maka selanjutnya Bang Julian saya serahkan kepada FC untuk proses acara penutupan. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya apabila dalam proses musyawarah ini ada kesalahan dari pimpinan rapat dan semua anggota, saya secara pribadi dan bersama BPD menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita tetap berkibar dengan ini.